Dengar hai Israel, hai umat Tuhan, Yahweh Elohim, Dia Esa, berkatilah namanya kekal selama-lamanya. Yeshua HaMashiach adalah Tuhan, berkatilah namanya kekal selama-lamanya. Asara Devarot, 10 perintah Tuhan. Anoki Yahweh Elohika, Asher Hod Sedeka, Eres Misraim, Nebeit Abadi. Akulah Yahweh Elohimmu, yang mengeluarkan engkau dari Mesir, dari tempat perbudakan. Lo yeleka Elohim akarin alpanai, janganlah ada padamu ilah lain di hadapanku. Lo tasel leka fesel, janganlah membuat patung dan menyembahnya. Lo tisai sem Yahweh Elohika Leshawi, janganlah menyebut-nyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Sekor Yom Hasabat Legaso, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari perhentian. Kaved Elavika Ved Mika, hormatilah akan ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Lo tirsa, janganlah membunuh. Lo tinaf, janganlah berzina. Lo tignob, janganlah mencuri. Lo tane berika sikir, janganlah bersaksi dusta mengenai sesamamu. Lo tahmud etol aser lereka, janganlah menyerakahi milik sesamamu. Perintah sahabat Yesaya 58 ayat 13-14. Demikian, jika engkau tidak menginjak-injak hukum sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, engkau menyebutkan sabat sebagai kenikmatan yang kudus dari Yahweh, dan engkau menghormati Tuhan dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusan bisnismu, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh. Aku akan membuat engkau berkendaraan kemenangan melintasi puncak-puncak di bumi ini. Aku akan beri makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Jadi Tuhan, itulah dasar ibadah kita, perintah Tuhan, perintah Tuhan, bahkan sebagai sabar dan janji berkat di dalamnya. Mari kita akan buka dengan satu pujian dan kita akan habiskan ibadah. Kuduskan, kuduskan tempat ini. Yesus, ya Bapa, dasar kebenaran firman, perintahmu, maka namamu yang kudus yang kami pakai, kudus sekali firman, dan ayat masuk ke dalam areal situasi suasana yang ada, masuk ke dalam Muhammad kudus kepada Yahweh Yeshua Mashiach. Tuhan, engkau yang bertakwa, pujian penyembah kami di ibadah ini, engkau yang berdaulat Tuhan. Roh Kudus, dan
berjuru bekerja membimbing kami semua. Luruskan tempat ini untuk kami berdoa. Luruskan hati untuk kami menyembah yang segala Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dari mana surga hingga langit, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak hingga atas segala setan. Haleluya, haleluya, Ku menang. Haleluya, syahid. Haleluya, syahidku. Haleluya, syahid. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, syahid. Haleluya, syahidku. Haleluya. Oke, puji Tuhan, salam. Kita bertemu lagi di tempat ini. Dan secara khusus kami memiliki dorongan untuk bersaksi karena barusan lewat tanggal 14 adalah ulang tahun. Amin. Haleluya. Jadi biar kalau nggak bikin acara yang besar, tapi puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul, kita ibadah juga dengan syukur karena di keluarga kami ini ada 3 orang yang berulang tahun. Tanggal 14 saya, tanggal 16 Cire, tanggal 18 Yohanes. Jadi sebenarnya suatu syukur yang luar biasa, dan kami melihat bahwa secara pribadi Tuhan tidak pernah mengecewakan, ya. Sejak kami ikut Tuhan dan suatu tekad bahwa apapun yang terjadi, bahwa mengikuti keselamatan di dalam Tuhan Yesus Masiah yang dulu kami kenal sebagai Yesus Kristus. Jadi kalau sekarang saya memang merenungkan apa kasih Tuhan, ya dulu saya memang orangnya, saya tergerak dan sangat berminat sekali tentang hal-hal yang bernuansa kepahlawanan lah. Dan dulu saya suka belajar atau film-film atau bacaan yang bersifat kepahlawanan. Kalau dulu ada namanya Churchill, itu namanya Churchill itu cerita silat. Itu ada dia punya satu judul, ya, satu seri saja, serial, ya. Dia bisa ada 60 jilid, ya, ada lebih. Jadi buku-buku ini kita dibaca loh, dilahap cepat sekali. Pokoknya kadang-kadang lupa makan karena suka itu, seperti nonton film ini. Karena itu kan dia bekerja di alam imajinasi. Jadi kita baca itu memang ini penulis ini pintar, dia menggambarkan situasi, suasana. Itu menarik sekali. Jadi saya pernah baca kalau mau kumpul satu gudang itu bacaan itu, ya. Itu suka sekali. Jadi saya suka hidup bernuansa kepahlawanan, ya. Dan di situ saya belajar juga tentang keadilan, tentang kebenaran. Meskipun itu ya secara dari sudut pandang umum lah. Jadi Tuhan kami mencari-cari tahu akhirnya. Dan saya memang berniat belajar.
saya harus belajar karena pengalaman hidup yang memang berapa kali dikeroyok, terancam nyawa, pernah pisau sudah di sini sudah. Orang dewasa kami anak-anak itu, dia hampir tusuk saya di jantung. Saya sampai kram nggak bisa bergerak. Saya pikir habis ini. Orang-orang yang saya. Wah, memang berapa kali pengalaman. Jadi saya bertekad harus belajar. Saya harus lebih hebat. Jadi saya belajar saja. Kalau saya berkelas, kalau biasa-biasa, saya tidak takut sama orang. Nah begitulah. Tapi saya pikir saya harus lebih hebat. Saya harus lebih jago. Kalau boleh saya ingin menakutkan. Nah, belajar saya kirim pelajaran ini. Di situ dalam pencarian saya mau cari kekuatan paling dasar dalam apa yang paling hebat di dunia ini. Siapa yang paling hebat? Saya nggak mau sembarang mau menyembah Tuhan. Biarpun saya sudah belajar. Saya ada berhala, ada pegangan. Saya tahu belajar bela diri, macam-macam saya belajar. Itu biar kecil, orang-orang kalau saya sudah marah takut juga. Karena saya sudah berapa kali berkelahi. Memang orang bajingan saya waktu hantam ini. Sampai dia bisa takut dengan saya. Karena dia orang dewasa, saya waktu itu sudah mampu. Nah, di situ saya mencari siapa yang paling hebat. Nah, waktu itu Yesus Kristus atau Yesus Masih ini bagi saya cuma satu Tuhan dari banyak Tuhan. Saya pikir apa sih hebatnya dia? Tapi saya ada satu kesan sama dia. Bahwa lewat cerita-cerita sekolah minggu yang begitu tertanam ini, cerita sekolah minggu saudara. Saya pikir Tuhan kenapa dia begitu banyak orang-orang menyembah dia, dianggap dia aku sebagai Tuhan. Saya mulai ini. Jadi di gudang itu tempat saya bertapa ini gudang. Ada buku-buku macam sama. Ada juga Alkitab. Waktu itu saya mencari apa kuasa paling dunia ini yang saya akan tekuni dalami sampai saya menyatu dengan itu. Saya tidak mau menyatu dengan kekuatan di dunia ini yang bukan yang perkasa, yang bukan terkuat. Saya nggak mau. Jadi yang lain saya cuma belajar sekedar. Saya belajar pelajaran Buddha, Hindu, Islam, jadi berbagai aliran agama, belajar itu tenaga dalam dan silat-silat. Saya mau cari yang paling kuat. Suatu saat saya mencari-cari. Kemudian saya itu meditasi lah. Saya meditasi, saya panggil, saya berdoa yang menurut keyakinan saya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, tunjukkan kalau Engkau Maha Kuasa. Saya berdoa kepada Tuhan Maha Kuasa, tunjukkan Tuhan mana yang paling perkasa, paling kuat. Saya mau tunduk, saya mau ikut, saya mau menyatu dengan itu. Saya banyak belajar tapi saya tidak menyatu. Cuma sekedar, saya mau menyatu sungguh-sungguh saya dalami. Jadi ada buku-buku rupa-rupa tuh. Pas Alkitab depan saya. Jadi kalau ini. Itu tangan seperti bergerak sendiri, saudara. Betul sekali. Saya tidak akan ragu bahwa itulah jawaban Tuhan ya. Tangan itu bergerak sendiri. Langsung mata itu terpaku, tidak lain. Langsung tak. Ya. Carilah dahulu kerajaan Elohim. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan, jadi saya mau Tuhan berkenan. Tuhan katakan carilah kerajaan Elohim. Dulu kerajaan Allah toh, dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Oh, jadi Tuhan berkenan saya. Oke. Berarti Tuhan ini yang menjawab ini, dialah yang Maha Kuasa. Jadi saya lihat, mulai saya belajar Injil. Saya belajar Injil di sini. Saya mulai jadi begini saudara, mulai dari situ Roh Kudus mulai beracara. Saya mulai tinggalkan untuk pelajaran lain. Saya buang itu buku-buku. Ada yang saya bakar. Jadi cuma tersisa buku. Dengan ada buku rohani. Ada buku yang rusak itu so nggak ada sampu, so hilang-hilang dari halaman. Tapi saya tergerak membaca. Itu mengisahkan bagaimana pengorbanan Tuhan. Berapa harga, betapa sakit, betapa nyeri yang dia alami, betapa hina yang dia jalani. Betapa pengorbanannya itu. Jadi di situ saya bilang, Tuhan, meskipun Tuhan Yesus itu menurut saya bukan yang paling perkasa, tapi karena dia telah menebus saya, dia berkorban, maka saya akan mengikuti dia, saya akan mengabdi. Jadi terdorong oleh kisah-kisah pahlawan ini, saya bilang abu kalau saya ikut Tuhan, apapun saya akan alami.
Saudara, di situ awal saya puji Tuhan hari ini, apapun yang telah dialami saudara. Ya, kalau cuma soal ada orang memang itu keberaniannya di fisik. Jadi kalau hal bakal lain lah. Tapi ada kalau ada orang kalau dia menghadapi secara moral malu dia nggak sanggup. Nah, kalau kita sudah belajar semua fisik moral kita siap malu siap. Jadi begitu saudara. Jadi hari-hari ini sebenarnya saya mau rumah beberapa kali saya rumah. Pernah saya di 2000 berapa itu ya? Baru orang di Kanaka kira-kira 2003, 2004, 2005 Kanaka. Itu saya pernah bersungguh Tuhan kalau tahu begini malu segala rasa terhina. Tuhan kalau tahu begini kita tidak mau ikut Tuhan berjalan. Itu lebih baik kita ikut tapi mau. Kita beda hatinya ada orang tahu. Ya ada orang tahu. Kita senyum-senyum. Tak mungkin. Itu cuma dalam hati. Tuhan tegur. Memang kita yakin itulah neraka saudara. Sedikit dari neraka. Memang itu dari pusat sini dia penyerah. Sampai masuk di kau. Oh, siapa sakit? Seluruh sakit bergabung jadi satu gabungan sakit. Pusing galai sabangannya. Itu boleh kata 100 macam penyakit nyaris menyerang. Memang langsung. Oh Tuhan, Tuhan kesini itu Aceh saudara. Kemudian Nias lagi. Tapi itu baru belum lama kejadian Nias. Oh Tuhan, kita bilang oh, Tuhan ampuni saudara semua. Kita ini dibandingkan orang-orang itu yang mengalami bencana, saya ini masih jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari mereka. Saya harus bersyukur. Masih bisa lihat tanah, masih bisa melihat anak-anak, masih melihat dunia ini. Orang-orang itu sudah disapu bersih. Ada yang tertimbun dengan gempa. Berhari-hari baru mati saudara. Karena bayangkan bangunan 2-3 tingkat roboh saudara. Ini ada di bawah. Saya bilang Tuhan ampun. Saya itu minta ampun kalau Tuhan tidak kasih ampun. Saya bilang ampun Tuhan, ampun Bapak ya. Itu kenal Bapak ya. 50 kali kalau tidak salah. Pokoknya kalau Tuhan tidak ampuni saya teriak terus. Padahal tidak bisa keluar suara loh. Memang tidak terkeluar, cuma di dalam batin. Ampuni Bapak ya. Jadi puji Tuhan kalau saya pikir-pikir, oh Tuhan, saya sampai hari ini saya ikut Tuhan kurang bagus. Ada persungutan. Tapi puji Tuhan saya mensyukuri bahwa karena kasih karunia Tuhan saya hari ini masih berdiri dengan ya, boleh ada satu syukur ya. Sikap bahwa oh Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan perbuat kita. Amin. Hari-hari ini melihat mujizat begitu banyak semua. 2 minggu lalu orang di sini di Pak Jeff itu orang perkataan iman, padahal itu banyak pertemuan tuh. Saya pernah tahu tuh. Orang mau baku apa minggu depan? Orang mau pesta, amin. Nah, dengar tuh. Nah, jadi ini orang pesta iman, amin. 2, ternyata belum tepat 1 minggu depan, 2 minggu depan. Orang ada syukuran di sini, amin. Ada syukuran sekarang. Jadi anak mau. Haleluya. Biarnya enggak pesta, tapi orang di dalam iman, di dalam roh ada pesta. Oh ada pertolongan Tuhan dasar terjadi. Benar. Jadi saudara ternyata bahwa saksian kami bahwa imamat kudus itu berharga. Seperti bangsa Israel dituntun oleh tabut perjanjian dengan tiang awan dan tiang api. Saudara, itulah hari ini. Saudara, kita adalah imamat kudus ini adalah tabut perjanjian baru. Ya. Sebagaimana pada waktu Israel, seluruh bangsa Israel dijamin makan pakainya mereka. Ya, kesejahteraan mereka dijamin oleh Tuhan. Ya, bahkan dengan cara yang ajaib. Bayangkan pagi-pagi turun roti surga, no? Sorenya turun itu daging-daging dari langit, itu burung-burung puyuh. Saudara, ini juga kita adalah mengaku perjanjian baru. Saya saksikan, saya syukuri bahwa itu berlaku di dalam imamat ini. Ya, yang saya banggakan bahwa ini adalah memang daripada Tuhan. Bahwa memang di pelayanan ini organisasi kami ini didirikan oleh Roh Kudus dan semuanya
adalah kedaulatan Roh Kudus, menentukan pimpinan tertinggi untuk posisi-posisi strategis itu kedaulatan Roh Kudus. Dan mujizat dan mujizat terjadi setiap hari, beribu-ribu mujizat, jutaan. Ya, dan kami sudah melihat begitu banyak. Ya. Orang sembuh, orang sakit, apapun sembuh, masalah apapun, pertolongan Tuhan terjadi. Jadi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami juga bangga, kami merasa bersyukur bahwa Tuhan percayakan imamat ini, ya, menjadi tanggung jawab kami dan tim pelayanan yang ada. Ini bukan sesuatu yang main-main, ini sesuatu yang akbar, yang besar, ya, yang luar biasa. Memang dia akan bertumbuh dari paling kecil dan dia akan jadi paling besar, akan jadi besar. Ya. Saya menjadi paling besar itu Tuhan berurusan. Yang penting orang berusaha terbaik, amin. Dan saya tetap percaya bahwa apa yang dinyatakan Roh Kudus itu ya dan amin, dan itu akan terjadi. Saya mengingat ibadah ini waktu di Tabuk malam-malam belum ini toh. Di pusat belum sabar. Orang yang pada lomba sudah dapat penyataan dari Ibu Lestari, dari Ibu Diana. Orang mau baca cerita tentang Yesaya 58 itu ayat 11. Itu Tuhan datang turun. Tuhan tidak pas-pas. Ayat ini lupa bagus loh. Tuhan Yesus turun. Ibu Lestari, ada turun. Oh iya, Tuhan bilang laksana. Orang laksanakan, toh bro. Tapi heboh di sana. So ada ibadah sama di sana semuanya orang. Pada waktu pertama itu, orang yang pada bilang, Pak, bagaimana? Laksanakan? Laksana. Jadi orang ibadah sahabat pertama, bahwa keluarga ada Loma, baru membangun. Baru mulai membangun, masih rumah lama, baru mulai mau atau membangun. Yang beribadah cuma kita yang pada Loma. Jadi bayangkan orang dua. Satu pimpin pujian, satu khotbah, satu dulu. Jadi jemaat. Kau saudara, Tuhan lawati lewat suara kemurahan Tuhan. Tuhan bilang, ibadah yang terkecil ini akan menjadi yang terbesar. Oh Tuhan, sampai sekarang kita ada ingat itu. Oh terima kasih Tuhan. Ya, saudara, jadi hari ini itulah kesaksian kami bahwa disyukuri baik secara pribadi bagaimana kami mengikuti Tuhan dengan prinsip abu kalau abu. Ternyata saya berapa kali itu sempat bersungut. Tuhan apa yang anak? Itu Tuhan sempat tegur. Memang merasakan neraka itu baru sedikit, tidak sanggup. Memang langsung terkapar. Oh memang sakitnya luar biasa. Saya bilang, oh ini sebagian neraka saya sudah rasa. Aduh, tidak ada orang sanggup masuk neraka. Lebih baik apapun terjadi, saya posisi lebih halus dengan Tuhan. Amin. Biar menanggung apapun. Tapi saya percaya kalau kita berjalan dengan Tuhan, sebagaimana Tuhan juga dipermuliakan, kita juga akan dipermuliakan. Ini kasih dan Tuhan, inilah semangat kami dan kebanggaan menerima kepercayaan dari Tuhan untuk memimpin di sini. Kami saksikan pada seluruh jemaat agar jangan pernah menyerah. Ya, kalau boleh di dalam pergumulan, ya justru bukan kita bersyukur, tetapi kita memang bersukacita dan bergembira. Ya, sebagaimana perintah Tuhan katakan, berbahagialah kamu yang dianiaya karena kebenaran, karena namaku. Engkau dicerca, engkau dihina, engkau difitnah, engkau dianiaya, diperkatakan segala yang jahat. Ya, jadi itu saudara, kami ingin saudara menyaksikan bahwa Tuhan itu sangat baik dan kami ini sebenarnya jauh daripada menyenangkan Tuhan. Karena seringkali ada persungutan, tapi puji Tuhan, Tuhan apakan. Hari ini kami berdiri boleh mengucap syukur, melihat pertolongan-pertolongan sudah terjadi, meskipun ada sebagian yang memang masih pergumulan karena iblis tidak senang, dia coba-coba menghalangi dengan berbagai cara. Ya, oleh karena itu selain itu kami mohon doa, bantu Tuhan terus kita saling mendoakan, baik dari jemaat, baik dari rekan hamba Tuhan, kita saling doa. Amin. Puji Tuhan, inilah ucapan syukur kami menyaksikan betapa baik Tuhan itu. Dan sampai hari ini dia tidak pernah gagal dalam melaksanakan pertolongan-pertolongan. Haleluya. Kami kembalikan kepada Rea untuk melanjutkan. Silakan. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kasih-Mu Tuhan lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini.
Tuhan yang disebut El Shaddai itu. Amin. Katakan amin. 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 El Shaddai apa itu berarti? Maha besar. Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Maha kuasa. Elohim, Shaddai. Elohim atau sesembahan yang maha tinggi. Shaddai itu Maha Kuasa. Pengertian dasar dari Shaddai adalah situasi di mana seorang ibu memberikan susu kepada bayi, begitu ya. Ini situasi yang luar biasa. Makanya dia disebut El Shaddai, yang Maha Kuasa. Mungkin saudara Abraham, akulah El Shaddai. Amin. Mengandung pengertian bahwa Tuhan sedang menjaga Abraham. Dia memberikan yang terbaik kepada Abraham. Kata Abraham ganti dengan nama masing-masing. Amin. Amin. Ini kata Abraham ganti dengan masing-masing, tapi mulai dari maka Yahweh menampakkan diri. Dari ayat 1 mulai dari Yahweh menampakkan diri kepada, ganti nama-nama masing-masing dan katakan Yahweh El Shaddai. Sudah? Ayat 1 bagian Yahweh mulai maka Yahweh menampakkan diri kepada, kalau saya David, Nah. dan berfirman kepada David, Amin. akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Katakan amin, saudara. Amin. Ini Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa dialah El Shaddai. Saya sudah mengatakan tadi bahwa ungkapan El Shaddai artinya itu Tuhan Maha Kuasa, memang arti pendeknya, tapi lebih condong kepada Dia menggendong kita, memberikan kepada kita yang terbaik, begitu toh? Bukankah ketika sedang menyusui ibu-ibu memberikan, ini situasi, makanya disebut Yahweh Maha Kuasa. Yahweh Maha Kuasa. Yang kalau ya saya sendiri, yang rasanya cuma 2 ibu ini yang pernah menyusui bayi. Waktu kasih susu ke bayi jabat gigi atau enggak? Ada. Enak. Belum sekali. Iya saudara, kadang-kadang kita suka menggigit Tuhan. Kita menghadapi menjadi El Shaddai, mengalami El Shaddai, mengalami Tuhan Maha Kuasa atas kita. 1, hiduplah di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Sederhana itu. Amin. Hiduplah di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Ini banyak arti bercela ini. Bercela yang bagaimana? Pada intinya, jangan biarkan kesempatan kepada si jahat. Itu saja saudara. Jangan biarkan si jahat untuk menguasai kita. Saya sering mendengar ungkapan ini dari pengkhotbah lama, terutama dari senior kita, Pak Yohan. Kalau Tuhan katanya mengetok pintu dalam Kewajiban pasal 3, tok 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 tok, bukakan pintu, aku masuk sehidangan dengan engkau. Kalau Tuhan minta buka besar-besar pintunya, tapi kalau si iblis, si jahat, tidak perlu buka besar-besar. Kecil saja dia masuk menerobos. Begitu ya saudara ya. Kecil saja dia masuk menerobos, dan ketika dia menerobos masuk, maka di sana dikatakan kitab suci, dia itu membunuh, mencuri, membinasakan. Makanya supaya mengalami El Shaddai, kita harus tidak bercela. Artinya jangan beri kesempatan kepada si jahat. Nah saudara, ada contoh kasus Esau. Bukan. Siapa temannya Habil? Kain. Ini contoh. Waktu Kain melihat bahwa persembahannya tidak diterima, dia menjadi marah. Maka ada suara bilang ini, tidakkah engkau menjadi tenang? Kalau engkau marah, si jahat sedang mengintip di depan
Saudara, marah boleh atau tidak? Bisa. Boleh. Boleh marah itu harus. Marah itu boleh. Kalau orang tidak ada emosi, tidak jadi. Kalau di sini ada yang nak pernah marah, Bobot. orang gila pun marah. Sedangkan orang gila marah, apalagi orang normal. Normal marah. Amin. Tapi jangan sampai berbuat Dosa. dosa. Ingat, ketika seseorang marah dalam hatinya, dia sedang membuat si jahat mengintip di depan pintu. Amin. Ada berkat yang luar biasa. Saya mendapati berkat yang pertama adalah kita akan menjadi sangat banyak. Amin. Katakan Amin. 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 Kita akan menjadi sangat banyak. Pak Max, anak berapa? Ampah. 4. Cuma 4, Amin. bukan 10. Anak rohani terus. Iya. Amin. Ternyata banyak penampilan Bapak Mas. Amin. 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 Pak Yohan ke anak secara Akhirnya. kriteria 7. Ya. Mar dari antara 7 ini nyana ada sedekat dengan orang yang entah dari mana kaki jadi Pak Yohan ke anak. Dia orang lebih dekat dari Pak Yohan ke anak-anak. Iya. Betul. Iya. Saya ingat kami dapat uang cukup untuk biaya sekolah. Tapi entah siapa yang datang, Pak, mau pelayanan sini, Pak kasih uang. Pergi di pelayanan, pulang tuh jam mahal. Ada pikir-pikir, oh minggu depan kita semua ambil. Pulang dari mana Pak tuh jam? Orang suka sih Pak. Legal HP. HP suka sih Pak orang. Ada tuh jam dulu Toyota punya, Toyota Dakasa. Dia harga 16 juta. Bapak kata mana sih ya? Pak, bagus. Kita kok sebagai jam. Wah, kenapa? Ini ya sebagai saksi. Nias paling banyak. Dan kau perlu Pulang baju ibadah. dia belum tahu jam berapa minta kapan. Saya ingat mau bayar duit sekolah itu. Saya bilang, Pak mau bayar duit sekolah sekian bulan. Memang kalau orang kok dia batungkat ya sampai 6 bulan, 7 bulan. Pernah 1 tahun. Sudah, saya bilang, oh berapa berkat ini? Berapa berkat pun datang tuh sampai itu di Papua. Langsung kasih. Kenapa? Boleh jalan yang boleh makan di jalan. Dipikir-pikir ya semua 7 bulan ya dari sekolah. Gereja nih, organisasi, mungkin gereja tetap berusaha. Tetapi hasil pelayanan dari Pak Yohan Iya. bukan cuma GPR, Amin. tapi banyak gereja. Amin. Saya kira kita juga Dengan suara Roh Kudus. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan kehidupanku semua sendiri adalah sing-sing. Sebab sudah aku pilih dan kehidupanmu itu milikku, adalah bukan milik dunia, adalah sing-sing. Aku selalu sangat dan sangat mengasihi kehidupanmu semua, adalah sing-sing. Aku belai, aku keluar, adalah sing-sing. Aku kasih susu dan kehidupan adalah sing-sing. Dan bila mana adalah sing, aku menegur kehidupan adalah sing. Murkaku datang adalah sing, itu akan membuat pertobatan dalam kehidupanmu adalah sing. Aku mengasihi dan mengasihi kehidupanmu semua adalah sing. Saus aku mau kehidupanmu saat ini yang belum bertobat dan bertobat sungguh, sebab tangan kau turunkan dalam kehidupanmu adalah sing. Bila mana itu ada kekerasan adalah sing, aku akan mendapatkan murka, mendapatkan didikan yang daripada Tuhan adalah sing. Sesungguhnya aku ini mengasihi dan kehidupanmu semua adalah sing. Kau ingatkan kehidupanmu, jangan lihat kanan dan kiri.
pokoknya sana ada keberkatan. Di sana ada keselamatan. Waralasi Yesus. Saya demikian suara Roh Kudus. Yes. Maka mereka akan mengalami kemenangan. Oleh karena Bapa, mereka sakit kami bersepakat bersama mengingat Tuhan. Maka Lepaskan di sini. kami bermotor hancurkan dalam nama Yesus. Amin. Pertolongan Tuhan. Yes. Jadi kepala bukan ekor, saya bukan turun. Kemanapun mereka pergi berada, orang-orang yang berkata, Tuhan bersama dengan Tuhan. Doi-doi tak masuk full, tapi saya yang di bawah Oh, bocor. keluar begitu, Oh, iya, tapi iya, iya. tetap terisi keluar. Kita Iya, tanya iya. Tuhan ini kenapa Tuhan? Betul. Tuhan bilang ketika Tuhan memberikan berkat, jangan lupa berdoa meminta hikmat dan kekuatan untuk mengelola berkat. Amin. Amin. Kemudian Ya. doa masih berjalan. Ya. Pribadi itu terus berjalan, kemudian menyebutkan Ya. Hana. Ya. Waktu sebutkan Hana, Tuhan berkata, Ya. waktu itu pribadi tentang tangan, Ya. kemudian dia berkata seperti ini, "Untuk kamu telah kupilih sejak dari dalam kandungan. Amin. Ada rencana besar yang akan kuberikan kepadamu." Amin. Iya. Amin. Terus masih ada Bu? Kemudian Ya. masih berdoa, Ya. pribadi itu terus berjalan, Ya. dan kemudian kepada keluarga Aurending Thomas, Ya. Tuhan memberikan lanjut kepada Bapak itu Pak waktu Chandra. tumpang tangan. Oh, Pak ini, Pak Jeffrey. Jeffrey. Tumpang tangan, Bapak Tuhan berkata, kasih karuniaku telah kuberikan kepadamu. Amin. Haleluya. Terima kasih. Pemirsa, kita akan terima berkat. Angkat tangan, terimalah berkat dengan iman. Baik yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di pemirsa dimanapun berada. Terimalah berkat, kasih karunia damai sejahtera sukacita dari surga, dari Bapa Yahweh, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat keselamatan kekal, keberhasilan, kemenangan, keunggulan, bahkan kekayaan, keuangan, kekayaan fasilitas, harta benda yang diperlukan. Terimalah semua dengan iman, bahkan kesembuhan mujizat, bahkan terobosan baru terjadi, mujizat-mujizat terjadi sesuai keperluan daripada jemaat Tuhan dan semua pemirsa yang melihat tayangan ini. Diberkati semuanya. Di dalam nama Yesus Masiah, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.